Selamat malam, bos. Ayo, lebih keras lagi. Selamat malam, bos. Selamat malam, bos. 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 Ini mana? Bos, ini klub Sihai. Klub Sihai. Klub Sihai. Bukannya sudah ditutup sejak lama? Apa aku? 2025, aku terlempar ke masa depan. 10 tahun yang lalu. Li Jinglong, kamarmu sudah siap belum? Sebentar lagi kakakku datang sendiri. Kalau tidak siap, aku pecat kamu. Kamu Yau sini, ya? Li Jinglong, kamu Hilya? Kamu panggil aku APA? Aku atasanmu, bosmu. Kamu percaya tidak kalau aku langsung pecat kamu? Yau sini, HMPH. Di kehidupan sebelumnya, atasan langsungku. Dapat posisi bos karena koneksi. Dengki dan selalu menekanku. Bawa kembali, tulis ulang. Kalau tidak salah ingat. Hari ini Yau sini. Sengaja mau mempermalukanku di depan direktur. Bos, ya, oke. Bos mau ya? Oke, sebentar aku ambilkan. Li Jinglong, kamu ngapain? Aku suruh kamu pesan ruangan untuk bos Yo. Malah kamu panggil wanita penggeber. Kamu tidak malu? Tidak tahukah kamu? Bos Yo paling benci hal seperti ini? Yo Huayu. Sujit. Aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Semua ini jebakan Yau sini. Kamu pikir aku percaya? Di kehidupan sebelumnya, bersekongkol dengan Yau sini. Memasukkanku ke penjara untuk tutupi kerugian, membuatku dikucilkan setelah keluar. Li Jinglong, kamu yang pesan. Sungguh memuakkan. Bos Yau. Dulu, saat seperti ini aku pasti panik. Tapi sekarang, aku hanya ingin tanya Bos Yau. Mau main bersama? Li Jinglong, kamu Hilya? Pak Zhao akan segera tiba. Apa kamu ingin merusak kontrak antara aku dan Pak Zhao? Pak Zhao, bagaimana aku bisa lupa hal ini? Zhao Lide si penipu tua ini. Kalau aku tidak salah ingat, kontraknya ada celah. Begitu ditandatangani, rugi 50 juta. Apa katamu? Oh, aku bilang, kontrak dengan Pak Zhao cukup penting. Jangan sampai tertunda. Wajahnya lumayan halus. Aku bisa mendengar pikirannya. Wanita yang sok pintar, mengira dengan menyuap. Sekretaris Zhao Lide. Bisa mengendalikan segalanya, tapi tidak tahu. Itu hanya umpan yang sengaja dilepas untuk menjebakmu. Kalau kamu yang ngotot mau ngasih uang, ya udah, aku sih. Lihatlah kekacauan ini. Bos Yau, semua salahku. Aku pantas dipecat, tapi jangan sampai karena aku. Kontrak dengan Pak Zhao terganggu, ya. Aneh, pikirannya menghilang. Apa hanya dengan menyentuh tubuhnya? Aku bisa mendengar pikirannya? Aku ada urusan dulu, duluan ya. Tunggu dulu. Kamu ngapain? Tunggu sebentar dong. Main apa nih?
Wanita jahat ini sehaus itu ya? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Dia merawat nenek juga cukup baik. Kamu kenal nenekku? Tidak, nenekmu siapa namanya? Nenekku Margabai. Ngomong apa sih? Maksudku. Main kapan saja bisa. Tanda tangan kontrak lebih penting. Haha. Wanita jahat, apa dia sadar kontraknya bermasalah? Tidak mungkin. Kontrak ini yang paling dia percayai. Dibuat bersama Yoshimi dan Zaolide. Dia tidak mungkin tahu. Aku duluan ya, lain kali ketemu lagi. Kakak, ngapain lihat aku begitu? Kontraknya? Ini, Pak Zhao belum datang kan? Kontraknya mau ditandatangani sekarang? Kontraknya benar-benar ada celah, tidak lebih tidak kurang. Tepat 50 juta, semua yang dia katakan benar. Dia memang bisa meramal masa depan. Kak, ada apa? Ada masalah dengan kontraknya? Kamu tidak tahu? Kak, maksudmu apa? Aku mana tahu? Benarkah? Kak, Bidang ekspor impor, kamu tidak perlu tanggung jawab lagi. Pulang dan istirahat sebentar. APA? Tuhan kasih aku kesempatan kedua, pasti aku akan hidup berbeda. Kerja kantoran? Gak mungkin. Dengan pengetahuan masa depanku. Bikin target kecil dulu, gak berlebihan kan? Kalau gak salah, saham AI bakal naik gila-gilaan. Tapi modalku terlalu kecil, masih agak lambat. Harus cari cara dapetin modal dulu. Wah. Kontraknya sudah ditandatangani kan? Surat pengunduran diri juga sudah siap. Haha, tapi kompensasi resign kita, gak boleh kurang 1 sen pun. Dah ya, maksudnya jangan ketemu lagi. Tunggu dulu. Maksudnya apa? Pengunduran dirimu tidak aku setujui. Mungkin kita bisa bicara hal lain. Ini cewek gila, demi gak kasih kompensasi. Dia mau merayuku pakai pesona. Rayuan. Aduh, kan laki-laki perempuan gak boleh terlalu dekat. Ada batasnya, kita berdua gak boleh kayak gini. Aku pergi dulu. Dia bisa meramal masa depan, jangan sampai dia pergi. Santai dulu, duduk minum teh. Hah? Cuma diam di sampingku gak cukup. Harus bisa dengar isi hatinya kapan saja. Tapi buat dengar isi hatinya, harus ada kontak fisik. Harus cari cara biar bisa sentuh tubuhnya terus. Minum teh. Hah? Oke. Oke, ternyata kamu suka yang begini. Ini cewek ngapain sih? Tiba-tiba berubah. Gimana kalau kamu jadi pacarku? Hah? Buat dengar isi hatinya, harus sentuh tubuhnya. Cuma dengan status pacar, sentuhan jadi lebih wajar. Pacar? Ini mau maksa aku ya? Jangan buruk-buruk nolak dulu. Kita hanya berpura-pura jadi pacar. Berpura-pura. Aduh, aku ditekan untuk menikah, bantu aku dong. Ini masuk akal kan? Aku menolak. Aku orang yang sangat tradisional. Aku pasti. 1 juta. Deal. Dia setuju. Kebetulan butuh modal awal, seperti orang mengantuk diberi bantal. Jujur saja, pekerjaan sampinganku adalah aktor drama pendek. Ahahaha. Uang wanita jahat, tidak diambil sayang. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau uangnya diberikan dulu?
Masak sih? Kalau tidak salah ingat. Malam ini kamu akan dijebak di rumah. Tubuhmu ditipu. Dan menginvestasikan 500 juta di proyek yang pasti rugi. Langsung menguras semua arus kas. Dan ini baru permulaan. Setelah hari ini. Besok kamu masih bisa mengeluarkan 1 juta? Apa? Malam ini dijebak? Siapa yang menjebak? Proyek 500 juta yang mana? Dan tubuhmu ditipu? Tidak bisa, malam ini harus bawa dia. Berikan uangnya dulu. Di dunia kami. Prinsipnya uang harus masuk kantong, tahu? 2 juta, malam ini ikut aku pulang. Bosan sekali? Kapan kita berangkat? Dimulai dari perasaan, dihentikan oleh kesopanan. Dimulai dari perasaan, dihentikan oleh kesopanan, bos. Kamu ngapain? Kamu pacarku, pegang tangan kan wajar. Baiklah, aku sedikit rugi. Tapi kamu yang bayar. Huayu, aku. Kak Hai, Awalnya ingin memberimu kejutan. Sekarang sepertinya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. ini. Bukan, dengar penjelasanku. Masih mau jelasin? Kamu pikir dia benar-benar mau memberimu kejutan? Dia bajingan yang menipumu 500 juta. Dijual masih bantu hitung uang. Tapi bagus juga, wanita jangan cocok dengan bajingan. Aku tidak mau mengganggu kalian. Teruskan saja hubungan kalian. Apa? Waduh Pak Yu, kamu salah paham. Aku hanya bawahan Bos Yo, ini. Lihat, karyawan biasa di perusahaan. Bos Yo hanya bercanda denganmu. Yu Hai si brengsek. Menipu saya 5 miliar, ini tidak mungkin. Huayu, ternyata kamu hanya bercanda denganku. Kamu benar-benar menakutiku. Ini bunga untukmu. Diam saja apa? Dia tulus, cepat terima. Huayu, aku. Kenapa? Kamu adalah pacarku. Li Jinglong, aku kebetulan ingin memberikan bunga ini kepadamu. Untukmu. Aku. Pak Yu, aku tidak bercanda. Li Jinglong adalah pacarku. Li Jinglong adalah pacarku. Bukankah dia menyukai Yu Hai si brengsek ini? Selamat sudah tidak jomblo, Jinglong. Kamu benar-benar beruntung. Bisa mendapatkan perhatian dari gadis seperti Huayu. Aku tidak seberuntung itu. Itu Pak Yu, jangan bercanda, mana bisa aku dibandingkan dengan Anda? Benar kan? Jauh sekali. Anda dan Bos Yo baru pasangan yang serasi. Kalau begitu, aku mundur, aku tidak akan menghalangi kalian berdua. Perempuan jahat, orang yang dekat denganmu akan sengsara. Lebih baik tetap bersama si brengsek. Huayu, kamu ini. Kami hanya bercanda. Kami sering bercanda seperti ini, kan? Benar. Benar-benar. Pak Yu, Anda masih ada urusan lain. Huayu, memang, masih ada beberapa hal. Kalau begitu mari kita masuk dulu untuk membicarakannya. Li Jinglong, kamu sudah menerima uangku. Berlakulah profesional, kalau tidak seumur hidupku. Wah, kenapa begitu bersemangat? Aku hanya melihat kalian saling mencintai, ingin mempertemukan kalian. Wah. Huayu, sebenarnya ini adalah kejutan yang aku siapkan untukmu. Kejutan yang aku siapkan untukmu. Proyek Donghai Greenland. Benar, proyek Donghai Greenland sudah berhasil aku dapatkan. TAPI. Aku ingin memberikannya kepadamu. Datang juga, proyek macet 5 miliar itu datang. 5 miliar, macet. Huayu, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan proyek ini? Sepertinya aku tidak perlu banyak menjelaskan lagi. Sebenarnya, aku ingin menjadikan proyek ini sebagai hadiah lamaranku untukmu. Tapi sekarang, lamaran itu batal saja. Tapi tolong terima hadiah ini. Tanda tanggani dengan namamu. Anggap saja ini sebagai surat perpisahan untuk masa mudaku. Aktingnya luar biasa, padahal tujuannya mencelakakan orang. Masih berpura-pura peduli padamu. Haruskah aku mengingatkannya? Sudahlah, bukan urusanku. Wanita jahat pantas mendapatkannya. Huayu. Maaf, aku menolak. Menolak? Huayu, kamu sudah berusaha keras. Untuk proyek ini, kenapa menolak? Karena Iya, kenapa kamu menolak? kamu. Karena dia. Karena aku. Ya benar, karena
karena kamu. Aku takut. Jinglong di rumahku cemburu. Jadi, hadiah ini aku tolak. Hua Yu, ini terlalu main-main. Bisnis adalah bisnis. Perasaan adalah perasaan. Proyek Donghai Greenland ini, jika didapatkan pasti menguntungkan, kenapa tidak mau? Kalau begitu, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Aku mau menerima telepon dulu, tunggu sebentar. Baik. Halo, Kak Min. Oh, aku di rumah. Ada apa? Yo Hua Yu tidak mau menandatangani kontrak ini karena takut dia cemburu. Tidak bisa, harus mencari cara. Li Jinglong ya? Kamu pasti dari keluarga biasa. Karyawan biasa Hua Yu, kan? Oh. Kartu pegawai. Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Bukan urusanku. Dia tidak ada di sini. Ada apa katakan saja. Baik, aku ingin bilang, kamu tidak cocok dengan Hua Yu. Aku minta kamu meninggalkannya. Apa? Tentu saja, aku Yu Hai. Bukan orang yang tidak masuk akal. Dengarkan. Di kartu ini ada 5 juta, ambil dan tinggalkan dia. Apa katamu? Bro. Jangan emosi, aku juga demi. Ada hal baik kayak gini, kok nggak bilang dari dulu? Kita udah sepakat ya, nggak boleh mundur. Aku nggak mundur. Asal nggak mundur aja. Nah udah sepakat ya. Nanti pas Wei balik, langsung bilang putus. Tenang aja bro, begitu dia balik, aku langsung bilang putus. Tapi kalau dia nggak setuju, uangnya nggak bisa dikembalikan. Tenang, nggak usah dikembalikan, kamu cuma perlu nunggu Hua Yu balik. Bilang putus sama dia, terus akui kalau kamu cuma demi uang. Baru mau sama dia, ngerti kan maksudku? Iya. Aku emang cuma demi uang aja sama dia. Nah iya, nanti pas Hua Yu balik bilang kayak gitu. Ingat ya, nanti pas Hua Yu balik, langsung bilang putus. Tenang aja bro, sebelumnya mungkin aku kurang menghormati kamu. Tapi, percayalah. Aku nggak bakal nggak menghormati 5 juta ini. Bagus. Jinglang. Ngobrol apa? Ngobrolin kamu. Ngobrolin aku? Ngobrolin aku apa? Nggak apa-apa, aku cuma pengen bilang putus sama kamu. Putus? Hua Yu, kamu ditipu sama dia mau sama kamu. Cuma demi uang kamu. Apa? Aku juga kaget pas pertama tahu. Kamu udah bilang ke dia? Ngomong apa sama aku? Nggak kok. Kurang banyak ya? Sini. Aku kasih tambah 1 juta, terus sama aku. Hah? Bosyo, kamu anggap aku orang apa? Aku akui, awalnya aku mau sama kamu emang demi uang. Tapi aku sadar, aku nggak boleh bohongin perasaan kamu. Cuma demi uang. Jangan biarin aku jadi bajingan lagi. Kita putus. Gaya kamu keras banget, wanita jahat, pelit amat sih. Yuhai suruh aku putus sama kamu. Langsung kasih 5 juta, kamu cuma 1 juta. Dia? Hua Yu, aku benar-benar tidak menyangka dia orang seperti ini. Orang seperti ini kenapa? Aku justru suka tipe seperti ini. Kok bisa langsung suka? Perasaan itu urusan 2 orang, kamu tanya aku belum, kamu sudah. Kasih kamu 10 juta, diam. Cinta kamu bos, royal banget. Hua Yu dia cuma mau sama kamu karena uangmu. Sadarlah sedikit. Ini nggak bisa apa-apa, bos Yu, dia kasihnya kebanyakan. Kamu tawar dia. Hua Yu, aku. Bos Yu, aku agak capek, aku mau istirahat. Hua, antar tamu. Bos Yu, silakan. Hanya bisa menunggu lain kali. Wasfong, selamat datang. Nona saya sudah memesan. Kalian berdua langsung masuk saja. Tadi itu mobil Yuhai. Dia mau apa? Tidak tahu, sepertinya Bos Yu dan Nona saya. Agak tidak harmonis. Bos Yo, kamu suruh aku main pacar juga sudah aku mainkan. Kalau begitu uang-uang ini seharusnya semua untukku, kan? Kakak Min,
Chen, ini. Kok kalian bisa datang secepat ini? Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Di telepon bilang, aduh, aku lagi bad mood. Suruh Samuel orang datang temenin kamu. Sebenarnya kenapa sih? ITU. Ini siapa? Pacarku. Parker? Kamu heboh apa sih? Nggak ngobrol dulu ya, aku ambil anggur bagus. Malam ini kita mabuk sampai puas. Pergilah. Duduk. Kakak Huayu punya pacar kapan ya? Nggak tahu juga. Dan rasanya aneh. Ini juga bukan tipe yang disukai Huayu. Tanya dulu, sana-sana. Halo, namaku Qin Min. Teman baik Huayu. Halo, namaku Li Jinglong. Pacarnya Bos Yo ya? Qin Min? Oh, aku ingat. Qin Min yang termasyur. Presiden Sihai Property, seorang janda, tidak lama lagi. Dia akan dijatuhkan oleh bawahannya Shen Jun. Direbut kekuasaan, diabaikan, akhirnya terlantar di jalanan. Waduh, kasihan juga ya. Apa katamu? Aku bilang, namaku Li Jinglong. Tidak, tadi mulutnya tidak bergerak. Apa yang kudengar adalah pikirannya. Atau aku berhalusinasi? Orang ini kenapa panik-panik gitu? Tapi tangannya lumayan lembut. Bukan halusinasi, aku benar-benar bisa mendengar pikirannya. Dia tahu nama asliku Qin Min? Tidak mungkin, ini nama yang baru akan kuganti. Hanya aku yang tahu ini. Dia bisa meramal masa depan? Itu tadi. Cuaca malam ini lumayan bagus ya. Tidak bisa dengar pikirannya lagi. Apa hanya dengan menyentuhnya? Aku bisa mendengar pikirannya? Dia bilang aku akan direbut kekuasaan oleh Shen Jun. Diabaikan dan terlantar di jalanan. Ini bagaimana bisa terjadi? Aku mau angkat telepon dulu. Hello, Li Jinglong. Aku teman dekat Huayu. Namaku Feng Chen. Ya, Anak orang kaya yang menghabiskan dana usaha dan takut bilang ke keluarga. Gadis yang tidak ingin dinikahkan paksa, jadi rencana kabur ke luar negeri. Aku tidak mungkin tidak tahu kamu. Cuma sayang aja. Akan dinikahkan paksa dengan pria brengsek. Dimanfaatkan habis-habisan lalu bunuh diri. apa katamu? Aku kenapa? Dia tidak bicara tadi. Apa aku mendengar pikirannya? Kok Feng Chen ini juga aneh ya? Kenapa terus pegang tanganku? Apa? Malam ini mereka bertiga mau melakukan sesuatu padaku? Aku tidak tahu bisa bertahan atau tidak. Pikiran hilang. Apa hanya dengan menyentuhnya? Aku bisa mendengar pikirannya? Dia tahu. Aku menghabiskan dana usaha dari keluarga. Orang tuaku tidak tahu ini. Dan rencana kabur dari pernikahan paksa. Aku tidak pernah bilang ke siapa-siapa. Apa dia bisa meramal? Itu tadi. Kamu haus? Aku ambilkan air. Jadi dia bilang aku akan dinikahkan paksa. Lalu dimanfaatkan pria brengsek. Dan bunuh diri. Airnya tidak usah, aku mau ngobrol. Aku mau ngobrol denganmu. Aku. Mas, kerjaanmu apa? Aku dulu jadi satpam, ngantar makanan. Juga pernah lewat selokan. Sekarang di Bos Yo. Chen, kita lagi ngobrol. Aku dengannya. Banyak sekali topik yang sama, ya? Li Jinglong bisa meramal masa depan. Tapi untuk mendengar isi hatinya, harus menyentuhnya. Tapi, dia pacarnya Huayu. Sudahlah. Harus dengar isi hatinya. Kalian berdua ngobrol apa? Ayo bertiga ngobrol bersama. Itu. Wah, hari ini agak panas ya, Jinglong. Kok keringetan banget? Apa terlalu panas? Ini, minum dulu. Dua orang ini ngapain sih? Kok tiba-tiba baik banget? Jangan-jangan mau main game aneh nanti. Apa itu? Wah, Bos Yo kok belum balik ya? Aku lihat dulu. Tunggu dulu, buru-buru apa? Huayu sebentar lagi balik. Kalian beruntung hari ini. Kalian. Jinglong bilang punggungnya gatal. Digaruk dulu. Oh iya. Ini. Huayu, jangan omongin kami. Ngambil anggur kok lama banget. Anggur apa itu? Aku lihat dulu. Aku sudah suruh dapur siapkan makanan. Ayo kita makan sambil ngobrol. Itu, kalian makan dan minum dulu. Aku duluan ya. Jangan pergi. Itu, dia pacarku. Aku belum sempat perkenalkan dia ke kalian, jadi Jadi dia semakin tidak boleh pergi.
Ayo kita makan. Ayo, ayo. Aku rasa bertiga ini bukan mau makan, tapi mau memakanku. Mabuk bicara jujur, malam ini harus cari cara untuk mengorek lebih banyak informasi darinya. Lavita tahun 98, coba. Tahun 98 ya? Wah, ngomong-ngomong tahun 98. Tahun 90-an kan ada krisis finansial yang melanda Asia. Perusahaan ayahku hampir bangkrut waktu itu. Cuma tidak tahu kapan krisis berikutnya datang. Jinglong, kamu punya pendapat tentang ini? Ini dia. Harus dengar suara hatinya yang paling jujur. Hah, ini tentang krisis finansial. Ini, mau ngapain sih? Dasar, mikir apa? Ditanya soal krisis finansial. Cepetan bilang tentang krisis finansial. Baru gini aja udah tidak tahan? HMPH, malam ini harus buat kamu ngomong sesuatu. Jinglong, kenapa kamu diam saja? Ini, kapan krisis keuangan berikutnya akan datang? Apa penyebabnya? Kamu tidak punya pendapat sama sekali. Aku. Kenapa terus bertanya seperti ini? Aku memang tahu sih. Tapi kenapa harus aku katakan? Pasti tidak boleh di depan banyak orang. Mengungkapkan kemampuanku meramal masa depan. Kalau tidak, pasti akan ditangkap dan diteliti. Itu. Tentang krisis keuangan, aku tidak punya pendapat. Ternyata, dia khawatir terlalu banyak orang. Sepertinya, harus mencari cara menciptakan ruang privat berdua dengannya. Jinglong, aku ada urusan penting. Aku sudah lama ingin mencari guru privat yang bisa dipercaya untuk putriku. Bagaimana kalau malam ini kamu ikut aku pulang? Aku. Tidak bisa. Jinglong, malam ini masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, kan, Jinglong? Pergilah. Silakan dinikmati. Ada apa ini? 1-2 orang terlihat gelisah. Huayu, minumanmu ini membuatku pusing. Huayu, aku menginap di sini saja malam ini. Aku istirahat sebentar. Kamu tidak apa-apa. Tidak APA. Mungkin baru-baru ini terlalu lelah. Istirahat sebentar akan membaik. Hati-hati, pelan-pelan. Jimin, kamu menginap di kamar tamu sebelah selatan ya? Baju mandi dan piyama sudah siap. Aku suka mandi, kulit jadi sehat. Itu. Kamu mencari aku ada urusan? Ada sedikit urusan. Mari kita bilang. Kenapa aku gugup? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa merasa seperti ketahuan berselingkuh? Li Jinglong, kenapa aku merasa kamu aneh? Tidak bisa. Yo Huayu, wanita jahat ini. Meskipun aku tidak melakukan kesalahan, jika dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskanku. Harus kabur. Apaku aneh? Justru kamu yang aneh. Tahu? Sungguh. Mau masuk ke kamarku lagi. Mau apa kamu? Kamu pacarku. Aku masuk ke kamar pacarku. Bukankah itu wajar? Benar atau tidak, kamu tidak tahu? Li Jinglong ini kenapa? Tiba-tiba berhati-hati denganku. Itu. Aku bilang ya, aku bisa dibilang pria muda yang masih perjaka. Kamu bilang, kita berdua. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Kalau tersebar, ini tidak baik untuk reputasiku, jadi menurutku lebih baik kita turun ke ruang tamu dan ngobrol di sofa. Hahaha, oke. Ayo turun ngobrol. Nah itu baru benar, ayo. Selesai. Li Jinglong, kamu bilang khawatir apa sih? Gak ada apa-apa di sini. Li Jinglong. Li Jinglong. Li Jinglong, kamu berhenti.
Li Jinglong, dasar bajingan. Ayah. Kak Huayu, ada maling masuk rumah ya? Maaf ya, ganggu tidur kalian. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa, cepat tidur lagi. Kak Huayu, cerita dong, ada apa sih? Kalau kamu gak jelasin, gimana kita bisa tidur? Sebenarnya, itu si Li Jinglong. Dia kabur. Beneran kabur? Sebelum kabur, dia ngomong apa? Ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Syukurlah. Hah, Dasar anak bodoh, syukur apanya? Untung aku lari cepat. Bang, berhenti di sana. Halo, Li Jinglong, kamu di mana? di mana? Urusan aku di mana? Aku kasih tahu, hubungan palsu kita. Sebagai pacar, sampai sini saja. Tunggu, aku bisa tambah bayaran. Lihat kamu pelit banget. Aku kasih tahu ya. Bukan, Li Jinglong. Kamu maksudnya apa? Maksudnya, kita gak ada hubungan lagi. Dadah. Kamu. Halo? Li Jianhua. Padahal dia raksasa keuangan, predator modal kelas dunia. Tapi malah jadi satpam kecil. Hehe, ternyata kamu di sini. Harus berteman, wajib berteman. Bos. 50 tusuk ginjal kambing. Sayap. Bisa habis sendirian? Jangan ikut campur. Oak. Siapa sangka, seorang satpam bisa menggerakkan modal triliunan dolar. Kalau aku tidak salah ingat, tidak lama lagi akan ada sebuah serangan terhadap keuangan Daxia. Pria inilah yang tampil menyelamatkan situasi. Langsung menghancurkan modal yang dipimpin Wall Street. Baru pada saat itulah identitasnya terungkap. Sebelumnya, bahkan anaknya sendiri tidak tahu identitas aslinya. Kirim pesan tengah malam, pikir aku masih. Udah kerja yang siap 24 jam ya? Wanita jahat. Bos, ginjal Anda sudah sembuh. Mau duduk di mana? Kamu sibuk saja, aku cari tempat sendiri. Ah, baiklah. Ayah, bisakah jangan membuat masalah lagi? Jadi satpam, apa-apaan ini? Apa salahnya jadi satpam? Jadi satpam itu bagus loh. Iya, apa salahnya satpam? Satpam itu bagus. Apa ya? Numpang meja. Numpang meja. Aha. Ini. Bukan, siapa kamu? Ayah, ini temanmu? Bukan. Kalian ngobrol saja. Aku tidak dengar, kalian ngobrol saja. Gak apa-apa, lanjutkan. Aku bilang, apa lagi yang mau kubicarakan? Apa maksudku tadi belum jelas ya? Anakmu sekarang sudah punya prestasi kecil. Tapi kamu malah jadi satpam, bukankah ini memalukanku? Kamu tidak. Bagaimana caramu bicara pada ayah? Hormati ayahmu. Cepat, minta maaf pada ayah. Bukan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bicara pada ayahku? Bukan urusan orang luar, seperti kamu untuk ikut campur. Sudah, jangan sampai menakuti orang. Mungkin dia juga bermaksud baik, kan? Dia baik, aku tadi juga. Seharusnya tidak bilang kamu memalukanku, tapi sebenarnya, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu mengerti. Menurut pemahamanku, kamu tidak mau melihat ayah yang sudah tua masih bekerja keras. Kamu sudah sukses, kamu ingin orang tua tinggal di rumah. Menikmati hidup, apalagi kamu sudah mampu menopang keluarga. Benarkah yang kukatakan? Ya benar, kamu sangat tepat. Itu maksudku. Tapi kembali lagi. Kamu tidak bisa terus memaksakan pemikiranmu pada orang lain. Aku tidak punya. Bagaimana kalau, maksudku bagaimana kalau dia sebenarnya Andekimin? Bagaimana kalau dia justru menikmatinya? Bagaimana kalau dia sedang menikmati hidupnya, kan? Bener, omongan adik kecil ini nggak masalah tuh. Sebenarnya itu juga yang mau aku bilang. Iya. Adik kecil, namanya siapa? Namaku Li Jinglong, nomor teleponnya 155-248. Itu, gimana kalau kita berdua bisa? Kamu scan aku atau aku scan kamu juga boleh. Atau lebih baik kamu yang scan aku. Oak. Aduh. Sudah, namaku Li Jianhua. Li Jianhua?
Kenapa sih? Kamu bikin aku kaget. Ada APA, kamu kenal aku? Aku dulu juga namanya Jian Hualo. Hah? Cuma setelah gede, baru ganti nama jadi Jinglong. Lihat, semua ini adalah takdir yang sudah diatur. Bisa jadi 200 tahun lalu kita satu keluarga. Takdir sudah sampai sini, ayo foto bareng. Bukan ini, 3, 2, 1 ceria. Ini? Bukannya dia bilang mau tidur? Ini kok lingkaran teman masih diperbarui. Pengusaha sukses di High City, Lee Bowen. Kok dia bisa bergaul sama Li Jinglong sih? Gak puas? Gak apa-apa, bisa gue pakai mode. Aku bisa lagi. Iya, udah, gak usah. Kenapa sih? Gimana kalau kita berdua juga tambah? Kamu scan aku. Aku. Hah, Opo kamu kenal aku? gawat, ketahuan deh. Gak kok. Jangan pura-pura deh adik. Anakku Lee Bowen. Itu pengusaha muda sukses si High City. Sering muncul di TV. Oh iya? Siapa sih di si High City yang gak kenal dia? Lee Bowen, kamu datang dengan sikap manis palsu begini. Bawain makanan, foto bareng, minta WeChat. Bukannya cuma mau cari muka aja? Aku cari muka sama kamu. Betul. Emang bukan? Aku coba dekat-dekat, kamu salah paham. Kamu ini benar-benar terlalu norak. Aktingmu terlalu buruk, ngerti? Lagi pula, buat deketin orang aja. Kamu nggak becus. Aku yang sebenarnya bisa bantu kamu. Ngapain kamu jilat bokong bapakku? Apa maksudmu? Kamu benar-benar salah paham. Udah, nggak usah dibahas. Lee, Jinglong. Jinglong ya? Jengger ya? Orang kayak kamu udah biasa aku temui, pura-pura mau foto bareng. Terus pakai foto itu buat cari muka. Bilang kenal aku biar bisa nipu duit atau modal, ya? Mau minta kontak WeChatku juga, pasti maksudnya sama kan? Gak kok, serius. Udah deh, hapus foto itu sekarang juga. Dan aku pasti nggak bakal kasih kamu kontak WeChat. Bos yo, sudah larut masih cari saya? Lee Bowen, kamu lagi sama Li Jinglong? Saya Pak? Li Jinglong, pacarku. Pakar. Iya, Li Jinglong itu pacarku. Aku hanya tidak bisa menghubunginya, tapi lihat dia mengirim lingkaran teman. Ada foto kalian berdua, makanya aku kontak kamu. Oh, Dia ada di sebelahmu? Suruh angkat telepon. ini. Waduh, gawat nih. Kok dia pacarnya Bos Yo sih? Tadi aku sok jagoan ngira dia mau nyembah-nyembah aku. Dia kintiket sama Bos Yo. Harusnya aku yang nyembah dia dong. Lee Bowen, Tunggu. emang dia sekarang? Ada di sampingmu? Ini, nggak bisa kalau teleponnya aku kasih. Dia pasti bakal ceritain ke Bos Joe tentang omonganku tadi. Habis dah. Lee Bowen. Nggak ada di sini. Hem, Dia udah pergi tadi. beneran? Masa aku berani bohong sama kamu? Oke deh. Tunggu. Kalian kenal dari mana? Hubungan kalian apa? Oh, kami teman kecil, sahabat. Udah kayak saudara sendiri. Saudara kandung. Iya, mana berani aku bohong sama kamu. Tolong bilang ke dia, kalau bisa hubungi dia. Suruh dia balas pesanku. Oh iya. Kita tadi ngomong sampai mana ya? Tadi kamu bilang dia sengaja datang buat menjilat kamu. Ini. Jangan asal ngomong. Kok bisa kamu bilang gitu sih? Ah bukan aku yang bilang. Kamu tuh yang bilang. Aku yang bilang? Iya. Ah kamu juga bilang. Kamu pasti nggak bakal tambahin dia di WeChat. Duh, lupa aku. Iya aku bilang gitu.
Tapi tadi kamu salah dengar, aku bilang. Bukan nggak bakal tambahin dia di WeChat, tapi pasti. Akan tambahin dia di WeChat. Oh itu Mas Lia? Aku scan ya. Kita berdua tanpa WeChat. Iya. Bukan nak, kamu gimana sih? Main sulap wajah ya? Apa sih pak? Tadi aku cuma bercanda sama Mas Lee. Beneran? Dari sombong tiba-tiba merendah, dia ini mau apa sih? Tapi kebetulan. Kalau bisa akrab sama dia, berarti juga akrab sama bapaknya. Wah Mas Lee, maaf banget ya. Ini benar-benar salah paham. Keluarga nggak kenal keluarga. Keluarga. Ah, agak tiba-tiba ya. Gak tiba-tiba. Dari pertama kali aku lihat kamu, aku udah punya firasat. Seolah kita berdua di kehidupan sebelumnya udah kayak saudara. Teman dekat yang bagi celana dalam, bukan cuma kamu. Tapi juga omku, punya perasaan yang sama. Siapa tahu, kita memang satu keluarga. Iya, bener banget. Aku juga ngerasain gitu. Akrab, bener-bener akrab. Wah sampai pengen jadi saudara angkat deh. Boleh. Boleh, maksudnya apa? Jadi saudara angkat? Kan kamu bilang mau jadi saudara angkat, hari ini ada bapak di sini. Biar bapak jadi saksi, kita hari ini resmi jadi saudara. Jangan bapak-bapak, ini nggak serius pak. Kamu ngapain sih Sini, bukan kamu ke aku pak. Kamu tahu nggak siapa dia? Saya pak? Dia itu pacarnya Bos Yo. Aku kedepannya dalam bisnis. Masih banyak butuh bantuan Bos Yo. Jangan halangi aku untuk maju, oke? Benar-benar, itu, memanggil ayah agak terlalu tiba-tiba ya. Kalau begitu, aku ganti panggil paman, oke? Mulai hari ini, Anda adalah pamanku sendiri. Paman yang terhormat, terimalah salam dariku. Jangan. Apa yang kamu lakukan? Setuju, si Pat setuju. Bukan aku tidak setuju, tapi ini terlalu tiba-tiba. Apa yang tiba-tiba? Ini kan hal yang baik. Like APA, NAK. Kamu tidak tahu identitas ayahmu yang spesial. Aku tiba-tiba punya keponakan seperti ini. Bisa mempengaruhi banyak hal di masa depan. Bisa jadi para tetua itu akan mengira aku sedang melatih orang baru. Bahkan mungkin menyebabkan gejolak finansial. Apa yang kamu bicarakan, ayah? Kamu cuma satpam, punya keponakan. Lalu bisa menyebabkan gejolak finansial? Ah, sudahlah. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat setuju saja. Bukan, cepat setuju. Cepat. Ah, baiklah. Siapa ITU Longjing? Jinglong? Oh iya. Jinglong, ayo bangun. Aku terima kamu sebagai keponakanku. Baik, mulai hari ini Anda adalah pamanku sendiri. Kakak, Adik, apa-apaan ini? Di dunia ini? hanya kakak yang baik. Anak tanpa kakak. Oh, aku tahu. Sekarang kembali, masuk ke pelukan ayah. Ah, sudah. Apa yang kalian berdua lakukan? Duet komedi. Begini, NAK, keponakan. Ya, Aku ada urusan, pulang dulu. Ah, ayah, Kamu pulang sendiri saja. Aku dan kakak masih mau minum. ya, ayo duduk. Kita juga bisa menari sebentar. Ah, Gak apa-apa, terima saja. APA. Oh, baik, aku mengerti. Ada APA? Tidak apa-apa, perusahaan ada urusan mendesak. Aku harus segera kembali. Maaf ya. Ini. Gak apa-apa, kali ini, kita keluarga. Aku pergi dulu. Kali ini, Pergi dulu. Tolong antar aku sebentar. Adik kecil, maksudku, keponakan. ya, Sampai jumpa. Orang ini lucu juga. Ah, ayah, apalagi? Kamu cuma satpam, urusan apa lagi yang bisa kamu punya? Kamu di sini aja temani kali, nggak ngerti banget sih, nggak? Bukan urusanku, ini tentang perdamaian dunia, kamu ngerti apa sih? Ayo pergi, ayah, aku duluan ya. hati-hati jalan. Waduh, ayah tungguin aku dong. Asyik. Aduh. Dengan status sebagai keponakan Li Jianhua, akhirnya bisa masuk ke lingkaran sosial elit mereka. Yang penting status ini asli atau palsu. Pokoknya bisa jadi batu loncatan buat aku.
mantap. Apa yang bikin kamu seneng banget? Pastinya udah beres. Kok kamu tahu aku di sini? Lingkaran teman Anda. Kok lupa ngeblokir kamu ya? Kamu bilang apa? Gak ada. Jinglong, aku tahu ada salah paham antara kita. Tapi aku benar-benar butuh kamu sekarang. Kamu. Aku sekarang udah terhubung dengan Taipan Keuangan Li Jianhua. Asal besok bisa menyusup ke Hotel Mingyue. Acara jamuan yang dihadiri Li Jianhua. Bisa manfaatkan kesempatan kenal banyak orang penting. Benar-benar masuk ke lingkaran elit. Ditambah keunggulanku sebagai orang yang terlahir kembali, kelas koneksi ini. Nanti uang bisa datang dengan mudah. Aku bisa kasih kamu uang, banyak banget. Bos Yo, mungkin kamu salah paham tentang aku. Aku nggak tertarik sama uang. Jangan bikin Kak Yo ketawa dong. Ah, Maksudku, aku tahu kamu nggak tertarik sama uang. Aku salah paham. udah. Kita berdua nggak usah banyak bicara. Pokoknya nggak akan ketemu lagi. Tunggu dong Jinglong, memang ada salah paham antara kita. Kita bisa ngobrol. Aku nggak salah paham, terang-terangan aja, aku benci banget sama kamu, kamu jangan hubungi aku lagi. Nggak boleh lemah hati, nggak boleh. Dia tuh wanita jahat yang nggak bisa bedain benar salah. Sekarang caranya cari undangan jamuan. Li Jianhua di Hotel Mingyue besok. Itu yang paling penting, gimana ya pusing. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan orang yang mudah luluh. Sekarang kita hapus kontak masing-masing. Oke. Kalau nanti aku baca satu pesan darimu lagi, aku anjing. Aku mengerti. Selamat tinggal. Undangan, Hotel Mingyue. Tunggu dulu. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, membantu orang itu kan perbuatan baik. Bisa saja kok. Rapat besok itu, bisa saja kita bicarakan. Kamu janji sama aku? Masa iya aku nggak janji? Barusan tuh, aku cuma bercanda. Tenang dulu hadapi wanita jahat ini. Bicara lagi setelah acara besok selesai. Apalagi rencananya si cowok ini. Tapi nggak penting. Yang penting acara besok. Tenangin dia dulu. Jangan sampai dia kabur sebelum ini. Sebenarnya aku dari tadi tahu kamu cuma bercanda. Soalnya kamu baik banget dan juga pengertian banget. Wah, jangan muji-muji gitu. Wah, bisa membantu orang sepertimu yang dermawan. Suka menolong, rajin bekerja. Juga perhatian ke bawahan, pemimpin dan wanita yang baik. Itu kehormatanku. Wah, wanita baik? Glek. Buat bisa ikut acara besok, aku tahan deh. Ah mana mungkin, kamu tuh yang baik hati. Penuh kasih, lembut, dan sopan santun. Tahan, jangan muntah. Semua untuk acara besok. Harus tahan. Hahaha. Kalau gitu, Bos Yo sayang, sampai jumpa besok. Jinglong sayang, sampai jumpa besok. Oke. Tunggu dulu. Ada apa, sayang? Malam ini jangan sampai ada masalah. Pastikan dia besok bisa ikut ke acara bersamaku. Gimana kalau malam ini tidur di rumahku saja? Rumahku lumayan besar. Apalagi niat jahat si wanita ini? Bukan, maksudku bukan begitu. Cuma, persiapan untuk acara besok kan banyak. Di rumahku lebih praktis. Lagi pula undangan ballroomnya masih di rumahku. Iya, undangan. Undangan harus sudah di tangan baru aman. Oke lah. Kalau gitu, malam ini tidur di rumahmu aja ya. Itu. Bentar, duduk dulu deh. Dasar balas budi. Bentar.
Dia punya kemampuan meramal masa depan. Apa benar besok dia bakal dilepasin? Tapi kalau mau nahan dia, alasannya apa ya? Bos Yo, gimana kalau surat undangannya kamu kasih ke aku dulu aja? Harus cari cara biar dia gak bisa ninggalin aku. Aku gak ada maksud lain kok. Lihat aja rumahmu segini besar. Gampang jadi sasaran maling. Nanti masuk terus undangannya hilang. Urusan besok kita jadi gagal dong. Oke, aku ambilin buat kamu. Oke. Waduh. $10 juta. Cewek jahat ini biasanya kan pelit banget. Yo Hua Yue. 21 Oktober 2024. Menyumbang 2 sekolah harapan di Kabupaten Suesong, Kota Sihai. Dermawan banget ya? Apa sebelumnya aku salah sangka sama dia? Ini apa? Anggur merah buat semangatin suasana. Kamu berkeringat. Oh. Agak gerah. Iya. Aku juga rada panas. Kamu tenangin diri dulu. Aku juga mau tenangin diri. Itu. Besok kita masih ada urusan, istirahat cepat ya. Sampai jumpa besok. Li Jinglong. Bos Yo, sebenarnya kamu gak jelek-jelek amat. Cantik, tubuhnya seksi, lagi kaya raya. Mana ada cowok yang nolak kamu? Cuma, aku tipe cowok yang tradisional dan konservatif. Menurutku, paling gak sebelum kita berhubungan, kita harus bangun rasa dulu. Soal status kita, kamu kan CEO wanita yang tinggi. Aku cuma karyawan biasa. Perbedaan status yang jauh banget ini. Orang yang bukan bodoh aja bisa lihat kamu pasti ada maunya. Walaupun aku juga gak tahu maunya apa. Besok masih ada urusan, tidur cepat ya. Selamat malam. Nanti habis sarapan, aku ajak kamu cari baju. Memang udah waktunya siap-siap. Nanti di pesta, kita harus tunjukin kalau kita dekat. Lebih baik terus pegangan tangan. Kenapa? Tentu saja karena begitu aku menyentuhmu, aku bisa mendengar isi hatimu. Apalagi, tentu saja karena kita pacaran, dan selalu ada orang yang ingin menikah denganku, sangat menyebalkan. Kali ini aku ingin memberitahu mereka. Yo Huayu sudah punya pacar. Baiklah. Makan.
Sebenarnya cukup cantik, sayangnya agak bodoh. Kamu, Ada apa? tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, masuklah. Hei, 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 dari mana datangnya satpam jelek ini? Ini tempatmu? Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Kamu ngapain sih? Kamu juga satpam. Aku satpam kenapa? Jangan macam-macam. Cepat, cepat. Ke sana. Bukan begitu caranya. Aku ngapain sih? Hei, kamu punya apa sih? Dia benar-benar datang. Siapa dia? Benar-benar datang. Hei, Ini dia, aku kasih. Lepaskan. Berhenti. Tuan, Anda. Diam kamu. Tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Tidak terluka. Bagus kalau tidak terluka. Paman, kalau benar-benar terluka. Bagaimana aku menghadapi diriku sendiri? hei. Ayahmu? Kalau benar-benar ayahku lebih baik. Bukan, kamu siapa sih? Paman, aku, lupa ya? Oh, pemuda tadi malam itu ya? Ganti baju ya? Kenapa, kamu juga datang ke pesta ini? Harus dikatakan, ini takdir. Tapi paman, kita kemarin di WeChat sepertinya tidak berteman. Benarkah? Kemarin aku scan, tidak berhasil? Begini. Kita coba lagi sekarang. Baik, kamu scan aku. Pasti berhasil. Scan lagi. Hei, Oh. Ribbit amat. Sudah scan? bukan ini oh. Harus diklik dulu. Ah. Oke, sudah ditambahkan. Nah, tadi terima kasih ya. Terima kasih apa? Kalau aku lihat, pasti aku turun tangan. Kalau tidak, bagaimana bisa sesuai dengan karakterku yang benci kejahatan? Dan menghormati yang tua menyayangi yang muda. Dia ini ngapain sih? Kok perhatian banget sama satpam? Tidak. Li Jinglong bisa meramal masa depan. Dia aja begitu hormat sama satpam ini. Pasti satpam ini tidak biasa. Benarkah? Tentu saja. Itu, aku juga benci kejahatan dan hormat pada yang tua sayang yang muda. Ayo, ayo. Paman, kita juga tambah kontak WhatsApp ya. Bukan ini? Lah paman kamu kok tambah kontaknya? Paman kamu ya paman aku, kita kan pacaran, ini paman kita. Paman, aku direktur grup Huayu. Yo Huayu, panggil saja aku Xiao Yu. Ayo. Oke, tambah-tambah ya. Scan dulu. Cewek ini ngapain sih? Jangan-jangan dia juga tahu identitas asli Li Jianhua. Masa cewek jahat ini? Benar-benar benci kejahatan dan hormat pada yang tua sayang yang muda? Gampang, sudah bisa. Sebenarnya tidak perlu ditambahkan juga. Oh ho. Paman, nama paman siapa? Aku Margali, namanya Li Jianhua. ITU. Oh sebentar, ada telepon. Hello. Ada APA? Jinglong, siapa orang ini? Pamannya sendiri? Orang ini, masa sih? Bisa-bisanya pamannya sendiri. Cewek jahat ini otaknya ada masalah ya? Kamu? Aku kenapa lagi? Tidak apa-apa, cuma orang ini. Kenapa dia jadi satpam? Pamannya sendiri butuh bantuanku tidak? Kamu bercanda ya? Kamu bantu dia? Dia raksasa Wall Street. Salah satu dananya saja, di Shuifan, bernilai triliunan, masa kamu masih membantunya? Apa? Dana triliunan Greenwater itu miliknya. Orang selevel itu, aku malah bisa dapat nomor WA-nya? Kalau gitu, bantuannya nggak usah deh. Tapi niat baiknya aku sampaikan ke pamanku ya. Jinglong, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aku sayang banget sama kamu. Udah lepasin. Banyak orang lihat nih. Aku ini pria tradisional. Udah Jangan-jangan si wanita jahat ini beneran jatuh cinta sama aku? Jinglong, ayo kita pergi ke acara makan. Bowen, kan kamu ada urusan bisnis sama Huayu. Aku dengar dia baru punya pacar baru. Kamu dengar enggak? Wajah. Kok bisa si orang ini pacarnya Bos Yo? Oh iya kayaknya ada kabar begitu. Li Jinglongnya? Dia teman kecilku. Teman kecilmu? Iya dia orangnya baik banget. Sama Bos Joe. Itu cocok banget, jodoh dari surga. Jujur aja. Mereka, aku yang ngenalin.
Kamu nggak tahu kalau Payu lagi ngejar Yo Huayu? Kamu ngomong gitu di depannya? Mau mati? Waduh ini, itu. Sebenarnya, aku sama Li Jinglong. Nggak kenal dekat kok. Nggak ada urusan ngenalin-ngenalin gitu. Iya kan? Chu Huayu dateng. Hello Bos Joe. Dasar bajingan yang ngacauin rencanaku. Berani beraninya dia datang. Huayu, kamu datang. Huayu. Aku rasa masih ada salah paham antara kita. Bisa ngobrol berdua aja? Yuhai, kok ada aja kamu di mana-mana? Mau menjerat si wanita jahat lagi ya? Apa aku harus bantu si wanita jahat ini? Nggak usah. Aku takut pacarku salah paham. Ngomong di sini aja. Gini ya. Maaf kalau langsung. Bos Joe. Pak Yu, gimana kalau kita masuk ke dalam sambil minum ngobrol? Urusanmu apa? Kamu pikir kamu pinter banget ya? Ngapain teriak-teriak? Bikin temanku kaget. Ribut apa? Cepat minta maaf ke temanku. Kakak, kita kan nggak kenal. Jangan ganggu aku dong. Tentu saja kita nggak kenal. Tapi siapa suruh kamu anak kandungnya Li Jianhua? Jadi kita harus jadi saudara. Ngomong apa sih Bowen? Kemarin malam kan kita di warung sate, bukannya? Kayak gini? Kok enggak? Jangan takut sama dia. Tenang, tatap dia. Dia juga bukan orang baik. Cepat minta maaf ke temanku. Jinglong, kamu ngapain? Jangan macam-macam. Li Jinglong, berani sekali kamu. Di acara seperti ini masih berani buat masalah. Yuhai tidak seperti itu. Itu maksudku. Aku tidak suka kamu menindas orang. Ada masalah? Apa? Ribut? Semakin besar ributnya semakin bagus. Kalau tidak ribut, bagaimana bisa mencolok? Ada APA. Ngapain? Ayah. Salah generasi deh, adik. Aduh. Akhirnya datang juga. Dia adalah chairman dana triliunan Bishui. Puleng, ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kalian salah paham, aku diundang ke sini. Diundang? Iya, kamu? Sudahlah, cepat pergi. Aku benar-benar diundang. Tidak percaya? Tanya dia. Direktur Lee, dia. Ajia. Dia. Dia pamanku. Juga ayahnya. Ya, aku ayahnya. APA? Dia ayahmu? Dia. Ayahmu? Dia ayahku. Hahaha. Li Bowen, ayahmu satpam? Hahaha. Kamu ketawa apa? Li Jinglong, kamu bilang apa? Alonji. Aku bilang, kamu ketawa apa? Sudah 3 kali aku ulang. Ada salah? Dengar tidak? Kakak, niat baikmu aku hargai. Jangan bikin susah aku ya. Adik, kakak tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak suka dia sombong. Mengandalkan kekuasaan, meremehkan pekerja biasa. Satpam kenapa? Kamu sendiri baik? Playboy brengsek. Bajingan. Huayu, ini maksudnya atau maksudmu? Ini maksudku. Mungkin. Li Jinglong ingin membangun citra diri. Untuk menjalin hubungan dengan Li Jianhua. Kalau begitu, aku juga tidak boleh ketinggalan. Apa hubungannya denganku? Benar, itu maksudku. Alasan Li Jinglong bisa melakukan ini. Semua atas perintahku. Bukan perintahmu. Apaan sih? Kapan kamu ikut campur di sini? Ada yang meremehkan rakyat pekerja. Aku Yo Huayu tentu harus melawan. Apa aku salah menuduhnya? Ternyata wanita jahat ini juga punya sisi baik. Ada apa dengan Yo Huayu ini? Perkataan seperti itu bisa diucapkan sembarangan? Kamu ngerti apa? Ini karena hubungan mereka baik. Pacarnya sudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia berusaha mengambil alih kesalahan. Ingin membantu pacarnya sedikit. Benar-benar pasangan yang harmonis. Sudah cukup. Berisik sekali, tidak tahu aturan. Iya, kamu sengaja cari masalah ya? Bukan, kamu salah paham. Dia anak baik. Cayam. Apa hakmu sebagai satpam jelek bicara di sini? Bagaimana caramu bicara dengan pamanku? Kamu. Director Wang. Kamu tidak tahu, satpam jelek ini adalah pamannya. Juga ayah dari Li Bowen, bintang baru kita. Sepertinya mereka mengira punya Yo Huayu sebagai pendukung. Sudah sama sekali tidak menghargaimu. Direktur Wang, bukan begitu. Diam, Shou Huaiwe. Kamu tahu hari ini hari APA? Acara ini diadakan untuk ketua grup Tianda. Chen Tianda. Kamu ingin membuat Tuan Chen tidak nyaman? Bukan begitu. Gentianda tidak segitu piciknya. Berarti kamu bilang Direktur Wang picik? Kenapa selalu ada kamu? Itu maksudku? Lalu apa maksudmu? Jelaskan. Aku jelaskan nenekmu. Aku baru sadar. Yuhai, kamu benar-benar licik. Kamu liciknya keterlaluan. Sudah, Li Jinglong. Apa kamu lupa lagi siapa aku? Aku ingat.
Bajingan, sampah, brengsek, HMPH. Kamu. Apa kamu? Li Jinglong, aku very tahu kamu. Chen Tianda Tuan Chen. Adalah pamanku. Aduh, Apa? Tuan Chen Tiande. Ternyata Paman Yuhai. Apa dia tidak tahu? Zhou Huaiwei pasti akan terlilit masalah karena pacarnya ini, pasti ikut terseret. Katanya, Yuhai menyukai Zhou Huaiwei. Kalau Zhou Huaiwei mengambil keputusan sekarang, mungkin Yuhai akan luluh. Sebenarnya aku ingin menunggu Tuan Chen, yaitu pamanku. Datang dulu, baru umumkan kabar ini. Tapi selalu ada saja orang yang berusaha mengacaukan jamuan penyambutan untuk paman. Li Jinglong, aku bisa memaafkanmu menghinaku. Tapi kau tidak menghormati Tuan Chen. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu, itu kata-kataku. Ayah, cepat pergi, kau benar-benar mencelakanku. Apa hubunganku dengan ini? Jangan panik. Aku lihat anak muda ini cukup menarik, dia, Mini recapnya, aku benar-benar berterima kasih sampai 8 turunan. Huayu, pamanku sebentar lagi datang. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Sekarang, tampar mulut kotornya, aku bisa memaafkanmu sekali. Bahkan bisa membantumu berkata baik di depan paman. Aku. hah, wanita jahat akhirnya tidak berpura-pura lagi. Ayo pukul aku. Jinglong adalah pacarku. Bagaimanapun aku akan berada di sisinya. Kamu? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Pukul aku. Kau begitu baik padaku. Membuatku bingung. Lahat lebih tapat dalam perasaan mereka. Kau juga harus belajar, anak kurang ajar. Cepat carikan aku menantu. Ayah, ini waktunya untuk apa? Masih memikirkan soal menantu, hah? Kenapa bicaranya terputus-putus? Bikin kaget wanita. Aku, berhenti. Li Jinglong berani-beraninya kau. Langsung tinju. Aduh. Ini, Sudah bilang berhenti, kenapa tidak maju? aku tidak sempat, ini. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan karena kamu. Berani memukulku? Aduh satpam. Mau kemana? Apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Aduh, masih tertawa bodoh dengan gigi kelihatan. Dasar bodoh. Lepaskan tangannya. Ayo, berhenti semua. Li Bowen, kamu cari mati ya? Mereka berdua membelaku. Mana mungkin aku? Acuh tak acuh. Kamu memang setia pada teman. Bagus, pantas anakku. Sempat tidak? Hack you. Kasih aku muka dong. Aku mohon, tolong. Dia kakakku, dia tidak mengerti. Kasih muka. Kamu siapa? Serang. Tuan Chen datang. Waduh, habis. Li Bowen, Li Jinglong. Yo Huayu, kalian tunggu saja. Kalian temat. Salam Tuan Chen. Paman, ini aku Yuhai. Paman, kenapa jadi begini? Tadinya acara makan-makan lancar, tapi diacak-acak oleh dua badut. Badut? Betul sekali. Mereka berani menghina Anda, berani memaki Anda di depan umum. Aku tidak terima, lalu aku berdebat dengan mereka. Hasilnya mereka main tangan, luka di wajahku. Ini akibatnya. Main Tengan. Kamu tidak apa? Aku cuma merasa pusing 7 keliling. Bukan kamu yang kumaksud. Paman. Itu mereka, Paman. Chuan Li, tadi aku dengar. Katanya ada kejadian tidak terduga. Anda tidak apa-apa? Tidak apa. Sekerla. Aku hampir mati ketakutan. Oh ya, Yuhai, bukannya tadi kamu bilang ada beberapa badut? Mereka di mana? Aku ini. Di sini. Ini, kamu, maksudnya aku dong. Wah Tuan Li, jangan bercanda denganku.
Aku mudah ketakutan. Bukan, aku tidak menakut-nakutimu. Tanya saja dia. Kamu pasti sudah tahu, Yuhai. Kamu berani sekali. Tuan Li bagaikan orang tua kedua bagiku. Segala yang kumiliki sekarang adalah pemberian Tuan Li. Kamu berani menghina Tuan Li? Kamu cari mati? Paman, ini salah paham, benar-benar salah paham. Siapa pamannya? Tidak ada hubungan darah sama sekali. Kamu di luar sana malah menipu orang. Aku peringatkan kamu. Mulai hari ini, jangan panggil aku paman lagi. Ya. Tuan Chen, ini benar-benar salah paham. Pejut yang kemaksa tadi, bukan Tuan Li, bukan. Lalu siapa? Semua karena dia, semuanya karena dia. Mereka berdua yang memukulku. Hai, Oh, dia adalah keponakanku Li Jinglong. Anak yang baik, ya iya. Tuan Li, wah, senang bertemu denganmu. Nah ini. Ini siapa? dia cuma gadis bodoh. Tapi dia juga pacarku. Yo Hua Yue. Ahaha, wah senang bertemu, Nyonya Yo. Haha, senang bertemu. Wah keponakan, wahahaha keponakan. Masih ingat aku tidak? Aku, waktu kamu kecil. Aku pernah menggendongmu, kamu malah pipis di bajuku. Ahaha, bahkan berak juga. Hai, sayangnya, cuma bertemu sekali itu. Ayahmu sudah pensiun. Simiwa, Tuan Li. Dia adalah legenda Wall Street. Sudah 20 tahun berlalu. Masih belum ada yang bisa menyainginya. Sekarang saatnya. Tuan Li kembali ke dunia. Wah Tuan Li. Lahatlah bagaimana menenggani anak ini. Ngapain? Preman? Masalah kecil. Sudah. Diam di sini juga tidak menarik. Kebetulan kamu datang. Temani aku ngobrol. Ayo kita keluar. Baiklah, oke. Oh ya. Kalau kalian tidak keberatan, ikutlah denganku ke depan. Aku bersiap kembali, di sampingku. Butuh beberapa orang yang bisa diandalkan. Paman, terima kasih. Tidak usah bilang. Kamu tidak biasa, aku selalu merasa. Ada sesuatu yang istimewa padamu. Aku tidak salah kan? Orang tua ini, jangan-jangan dia benar-benar tahu. Wah jangan tegang, orang yang mau sukses. Siapa yang tidak punya rahasia? Kalau benar-benar ingin berterima kasih, bimbinglah adikmu. Oh ya, anakku yang tidak berguna ini. Aku sudah. Kalian sibuk dulu, aku dan Xiao Chen. Ada urusan dulu. Oh ya, menentuku? Kenapa aku tidak berguna? Hei Tangwaku. Sudah bilang tidak apa-apa. Hahaha. Kamu mau kemana? Makan. Kamu berdiri ngapain? Tidak lapar? Oh, lapar. Dari awal bilang ya, meski aja kamu makan bersama. Tapi kita harus AA, kan? Oke. Sebenarnya di hari ini. Aduh, banyak bicara. Wanita jahat memang merepotkan, cuma makan kok, masih harus merias wajah dulu. Menurutku, dia sengaja deh. Gak mau bayar separuh. Ih, sengaja biar aku yang bayar. Tapi aneh juga ya. Kenapa setiap ingat dia, pengen ketawa terus? Mungkin karena dia bodoh. Cewek cantik. Nah gini dong, lihat nih. Wah, aku juga pengen tas ini. Udah lama. Aduh ada semua kok. Loh itu kan Li Jinglong? Dia ngapain di sini? Ya ngapain lagi, katanya. Urusannya sama bos Yo gagal. Jasani minum sendirian loh. Minum sendirian apanya? Dia kelihatannya seneng banget tuh. Kok familiar ya? Kamu? Li Jinglong. Kemarin baru kasih aku bunga. Hari ini udah nggak kenal lagi. Li Jinglong, kamu mabok ya? Ini Piu Shuang. Ini cewek yang kamu kejar 3 tahun. Baru jadi pacar, Li Piu Shuang.
Aduh, jangan ikut campur. Menurutku sih Li Peushuang kayaknya mau putus sama Li Jinglong. Masa sih Li Jinglong ini? Belum pegang tangannya aja udah putus. Ya karena nggak suka sama dia kali. Cuma Li Jinglong yang bodoh ini. Terlalu polos, makanya nggak sadar. Kayaknya Li Peushuang udah dekat sama anak orang kaya baru di perusahaan kita. Siapa? Xiaoran? Iya tuh, nah datang tuh. Siap-siap nonton drama. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Ayo kita minum, buat kenangan masa mudaku. Li Jinglong, kamu gila ya? Kamu ngomong apaan sih? Gak nyangka apanya? Ketemu aku lagi, padahal pagi baru ketemu. Buat kamu mungkin cuma beberapa jam. Tapi buat aku, ini udah belasan tahun. Belasan tahun. Aku udah hampir lupa sama kamu. WKWKWK, kamu beneran mabuk. Aku nggak mabuk. Masa harus bilang aku terlahir kembali dari 10 tahun kemudian? Hahaha iya, anggap aja aku mabuk. Peushuang, kok makan BBQ nggak ajak aku? Xiaoran, kamu kok datang? Nyari kamu dong. Peushuang, ini siapa? Kok nggak dikenalin? Dia itu. Aku Li Jinglong. Hello, Jinglong. Mungkin pacarnya. APA. Pakar. Xiaoran, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Dia sama sekali bukan pacarku. HMPH. Kamu diam aja. Xiaoran, dengerin aku jelasin. Dia emang pernah ngejar-ngejar aku, tapi aku nggak tahan. Dia maksa banget, akhirnya aku cuma ditujuin setengah hati. Tapi setelah deket, baru ketahuan dia cuma sampah. Bangsat banget. Waktu aku mau putus, dia malah ngeyel terus. Beneran? Xiaoran, masa aku bohongin kamu? Aku cuma nggak tahu gimana ngomongnya ke kamu. Aku kan cewek, dia terus-terusan ngejar aku. Aku takut dia balas dendam, entang sekarang kamu datang. Tolongin aku, jangan biarin dia ganggu aku terus. Kalau nggak, aku nggak tahu gimana harus hidup. Peushuang, ngomong apaan sih? Masa aku nggak percaya kamu? Iya kan? Aku ini orang baik yang nggak bisa nolak. Salahku semua, salahku. Xiaoran. Kita putus aja. Hah? Aku nggak boleh bohongin kamu terus. Aku nggak layak sama kamu. Bodoh amat, ngomong apaan sih? Salahnya kan dia. Kamu ngapain khawatir? Aku di sini kok. Pasti aku bantu. Li Jinglong ya? Jangan deket-deket pacarku lagi. Nanti aku marah beneran. WKWKWK. Maaf ya, itu. Oh jadi kamu Xiaoran ya? Acting kayak gitu aja percaya? Waduh, pantasan aja dibodohin sama si Li Peushuang. Dikerjain habis-habisan, ngabisin ratusan juta buat nikahin. Baru nikah langsung cerai, harta dibagi 2. Li Jinglong, maksud kamu apa? Enggak apa-apa. Aku tadi ingat. Sesuatu yang lucu. Jangan pedulikan dia itu hila. Saudara, ayo. Aku harus menghormatimu. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang muncul sebentar. Lalu muncul di depannya, aku. Bisa saja terkunci seumur hidup oleh wanita ini. Apa maksudmu? Li Jinglong, APA maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya sebagai pria. Aku memberi sedikit nasihat baik pada sesama pria. Saudara, dengarkan nasihatku. Aku sudah melalui itu, kita pria bisa melakukan apa saja. Tapi jangan jadi pecundang. Kalau jadi pecundang, hidupmu hancur. Li Jinglong, Jangan jangan lagi memutarbalikkan hubungan kami, oke? Peushuang itu wanita baik. Memang dia punya banyak pengalaman cinta. Tapi dia hanya mencari cinta yang sempurna. Dan aku adalah jawaban akhir yang beruntung. Aku bangga, karena aku adalah akhir dari semua penantiannya. Saudara, kamu terlalu hebat, kamu tak terkalahkan. Xiaoran,
Terima kasih sudah mengerti aku. Bodoh, jangan menanjus. Bagaimana mungkin aku terpengaruh olehnya? Dia bilang aku pecundang. Dia tidak tahu apa-apa, pria yang terus memikirkan masa lalu pacarnya. Tidak punya kemampuan, tapi iri buta. Itulah pecundang sejati. Haraku, tingkatangku, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia capai seumur hidup. Li Jinglong, aku beritahu kamu. Menggunakan rasa posesif yang sempit hingga menghancurkan cinta, itu yang paling pengecut. Perilaku paling lemah, jadi kamulah pecundang itu. Saudara, kamu tak terkalahkan, kamu benar-benar tak terkalahkan. Kamu raja di antara raja, aku belum pernah melihat orang seperti ini. Mempewa dirimu sendiri, baiklah, aku terlalu banyak bicara, kamu dan Peu Shuang. Kalian berdua terkunci. Sudah, jangan iri, yang sudah lewat biarlah lewat. Wanita baik seperti Peu Shuang, kamu tidak akan pernah dapatkan seumur hidup. Iri. Apa yang aku irikan? Wanita baik seperti Peu Shuang, kamu mungkin akan dengan mudah melepaskannya? Jangan berpura-pura. Di kartu ada 200.000. Ambil. Jauh dari Peu Shuang. Ini bisa dapat uang. Xiaoran, kenapa kamu kasih dia uang? Kamu ini merusak dia. Merusak dia? Xiaoran, aku sudah lama bersamanya. Aku sangat tahu dia sampah seperti apa. Dia tidak pantas dapat 200.000, bahkan 10.000 pun tidak pantas. Bagaimana kalau dia pakai uang ini untuk judi atau pelacuran? Uang yang terlalu mudah didapat, dia tidak akan hargai. Bagaimana kalau dia jadi sombong? Li Jinglong, uang ini kamu tidak bisa kendalikan. Jadilah orang biasa yang tenang. Jangan selalu berharap dapat rezeki nomplok, aku ambil ini. Untuk menyelamatkanmu, dan terakhir kali membantumu. Kalau gitu, aku harus berterima kasih ya. Sama-sama, aku harap kamu bisa dengan tanganmu sendiri membuat hidupmu lebih baik, ini doaku untukmu. Uangnya, aku simpan dulu, ini bukan untukku. Anggap saja sebagai dana cadangan risiko kita. Kamu terlalu baik, gampang banget ditipu. Gak heran kamu gak bisa nabung. Jujur saja, aku sedikit marah. Peu Shuang jangan marah, aku nggak kasih dia uang lagi ya. Xiaoran, kamu sangat mengecewakanku. Inikah yang bikin aku marah? Aku marah karena kamu tidak anggap aku orang dekat, kenapa kasih dia uang tanpa bilang? Aku dulu? Kamu seperti ini. Sangat mengecewakan. Peu Shuang, aku tahu salah, mulai sekarang aku akan minta izinmu dulu sebelum belanja, oke? Aku bukan demi uangmu. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untukku. Maaf. Kalian lanjut saja. Li Jinglong, maksudmu APA? Kamu lihat aku sekarang hidup enak. Hatimu sakit ya? Dasar egois, pengecut sampah. Pergi sana, aku lihat kamu. Aku ingat betapa butanya aku dulu. Sampai bisa bersama sampah sepertimu. Bukan bak. Kamu suruh aku pergi? Ini meja makan yang aku pesan. Kalau benar-benar gak mau lihat aku, kalian yang pergi sana. Kamu. Halo, ini aku. Aku yakin, taruh 30 juta di rekeningku. Pakai leverage 10x, all in. 30 juta. Ya benar, beli satu saham saja, leverage 10 kali, all in. Konfirmasi. Tadi ngomongin apa ya? Li Jinglong, dari mana kamu dapat 30 juta? Aku, cewek lain yang kasih. Masa sih? Hahaha, aku tahu, kamu lihat aku sekarang hidup. Terlalu enak, jadi mau bikin aku kesel, ya? Mau pakai cara konyol begini biar aku nyesel, ya kan? Haha, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kakak, sampai sekarang, di mataku kamu cuma bahan tertawaan. Udah, cukup. Kamu pikir omonganmu bisa menyakitiku? Kamu pikir aku beneran karena uang putus sama kamu? Aku kasih tahu,
kamu salah. Aku putus sama kamu, murni karena aku waktu sama kamu. Cuma jadi pemberi. Sementara kamu cuma parasit tak tahu malu yang terus meminta. Wah kamu, pemberi, gitu loh. Jangan bercanda deh. Li Jinglong, aku Casey Tao. Lupakan saja, aku sama Xiaoran. Baru nemu tempat yang tepat. Aku nyesel banget gak cepat-cepat ninggalin kamu. Sampai sekarang kamu masih gak ngerti? Aku ninggalin kamu. Bukan karena kamu miskin, bahkan kalau kamu jadi super kaya. Aku tetap gak bakal nganggap kamu, ngerti gak? Nyetir gimana sih? Siapa nih buta ya? Kena pacarku kalian. Chen Tiande, dia kok bisa di sini? Xiaoran, siapa dia? Direktur grup Tiande, orang super kaya dengan aset ratusan miliar. APA? Dia kayaknya mau kesini nih. Li Jinglong, kamu carry Maddie, jangan ngajak kami. Cepat berdiri. Maaf Tuan Li. Tuan Li, ada apa nih? Orang kaya ratusan miliar Chen Tiande, kok manggil dia? Tuan Li? SST. Ini siapa sih Li Jinglong? Ini jelas-jelas Tuan Muda Li. Jangan sungkan, silakan duduk. Kalau gitu aku gak sungkan ya. Hahaha. Kalian berdua ini teman Anda? Oh, yang gue ini ya? Iya, teman. Oh. Kalau begitu, maaf ya teman Tuan Li. Maaf mengganggu kalian makan. Tidak APA, mau kehormatan bagi kami. Kehormatan, iya. Ini kehormatan kami. Cocoklah, jangan sangkan ya. Iya. Jangan duduk terlalu dekat denganku. Kondisimu tidak baik, jangan minum terlalu banyak. Paman, Ayah. sepertinya Paman Li yang menyuruhmu datang ya? Sebenarnya tidak juga. Aku kebetulan lewat sini dan melihatmu sedang makan di sini, jadi aku berpikir untuk mampir. Sekalian menyapa. Maaf ya. Tiba-tiba seperti ini. Begini, aku minta maaf. Tidak, kita semua keluarga. Aku temanimu minum. Temani, aku juga ikut. Jinglong, kondisimu tidak baik, biar aku gantikan minum ya. Tuan Li, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Iya, aku antar kamu. Tidak usah. Oh iya. Tuan Li, aku sudah menyiapkan sebuah villa di Blue Moon Bay. Sebagai tanda terima kasih. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik di masa depan. Baik, pasti. Tidak usah diantar. Aku tidak mengantarmu. Blue Moon Bay. Jinglong, kamu kenal Tuan Chen? Tidak kenal. Jangan bercanda, dia memberimu villa. Itu villa di Blue Moon Bay, harganya ratusan juta. Apa? Ratusan juta? Sangat berharga. Aku ingat. Wanita jahat itu sepertinya juga tinggal di komplek ini. Tidak ada yang spesial. Dia bilang mau merias wajah. Mana orangnya? Aku akan carinya. Tunggu sebentar. Jinglong, Segala kenangan di masa lalu. aku masih ingat, dulu kamu setiap hari membelikanku sarapan. Liburan juga selalu menyiapkan kejutan untukku, aku bahkan membuat topi untukmu dengan tanganku sendiri, kamu tidak ingat? Uswan, kamu. Topi yang kamu bilang itu. Bukan yang hijau seharga 9,9 di butik itu kan? Sepertinya kesalahpahamanmu padaku cukup dalam. Peu Shuang, kamu, apa yang kamu bicarakan?
Apa yang kukatakan? Kamu tidak mengerti. Jinglong sama sekali bukan tipe orang seperti yang kamu bayangkan. Kenapa kamu menghasutku untuk mengatakan hal seperti itu pada Jinglong? Aku tidak. Jinglong, maafkan aku, ini salahku, aku terlalu muda. Aku tidak cukup mengerti kamu. Sebenarnya, kamu sedang mengujiku kan? Kamu ingin mencari seseorang yang tidak mengincar ketenaran dan kekayaan, yang benar-benar mencintaimu. Benar kan? Dan aku gagal dalam ujianmu, malah salah paham padamu. Bahkan memperlakukanmu dengan sikap yang paling buruk. Sekarang aku akhirnya mengerti. Yang paling kusukai adalah dirimu yang paling sederhana dalam ingatanku. Kamu tahu tidak, setiap kali aku memarahimu, rasanya seperti pisau menusuk hatiku. Aku tidak membencimu, aku membenci diriku sendiri yang tidak cukup teguh. Bukan, sayang, apa sih yang kamu bicarakan? Jangan sentuh aku, kamu masih belum mengerti? Kamu hanya pengganti saja. Aku bersamamu. Hanya untuk melupakan Jinglong, hanya untuk membuat diriku mati rasa. Melipakan Kessler Henke pada Jinglong. Ah, Jinglong, hidupku seperti tanda tanya. Banyak hal yang tidak bisa kujawab, tapi sekarang, akhirnya ada satu hal yang bisa kupastikan. Yaitu kamulah orang yang selalu kunantikan. Kamulah bab terakhir dalam hidupku. Jinglong, aku mencintaimu, beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku yang lalu. Biarkan aku tetap di sampingmu, terus menemanimu, boleh kan? Jinglong, kamu wangi sekali. Bukan aku yang wangi, itu ayam gorengnya. Oh, Aku tidak mau. Li Jinglong. Kamu gila ya? Kamu menyakiti Peu Shuang, kamu tahu tidak? Piu Shuang. Kamu tidak apa. Kamu Li Jinglong. Anak orang kaya lagi. Terus kenapa? Jangan takut, aku akan melindungimu. kamu minggir. Siapa yang butuh perlindunganmu? Kamu meninggalkan tahu tidak? Jangan ganggu aku lagi, oke? Aku takut Jinglong salah paham. Kakak Jinglong, kamu tidak perlu menghiraukannya. Antara aku dan Xiaoran, tidak pernah terjadi apa-apa, dia tidak menyentuhku. Aku bersih. Kamu gila ya? Apa yang kukatakan masih belum jelas. Kamu, Aku mengerti. lepaskan Sakurang juga. Aku tidak akan melepaskan. Aku mengerti. Kamu sengaja mengatakan ini semua, kan? Oh. Kamu sengaja bilang begitu, sengaja memutuskan hubungan denganku. Hanya karena takut dia marah padamu, lalu aku yang kena getahnya. Bukan. Jangan bicara lagi. Aku sudah paham. Bukan, kamu paham apa? Piu Shuang. Kamu terlalu mencintaiku, tapi kamu juga meremehkanku. Aku, Xiaoran, bukanlah orang yang takut mati. Oh. Aku beritahu kamu, Li Jinglong. Meskipun kamu punya kekuasaan, lalu apa? Asalkan kita berdua bersama, ada balas dendam, aku tidak takut, ayo. Li Jinglong, aku beritahu kamu. Kalau hari ini, kamu ingin merebut Peu Shuang, laluin dulu mayatku. Bro. Kuat? Kamu benar-benar kuat, tidak terkalahkan. Bukan aku yang tidak terkalahkan. Cinta sejati yang tidak terkalahkan. Xiaoran, kamu kenapa sih? Siapa bilang itu yang kumaksud? Jangan bicara lagi, aku sudah paham. Paham apa? Jangan berhayal sendiri, oke? Jinglong, jangan salah paham ya. Aku mencarinya karena aku ingin membuatmu cemburu. Aku ingin dia memerankan drama ini, membuatmu cemburu. Untuk membuatmu sadar, dia di sini hanyalah sebuah alat, sebuah properti untuk memotivasimu. Ternyata begitu. Benar, sekarang kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu masih melindungiku. Kamu rela menanggung sendiri. Tuduhan suka yang kaya dan benci yang miskin. Piu Shuang. Kamu terlalu mencintaiku. Tapi kamu lupa. Kamu lupa aku masih seorang pria. Seorang pria yang tegar. Aku tidak akan membiarkan. Kata kau bahaya datang. Si orang wanita yang mencintai. Berdiri di depanku.
Li Jinglong, Dengkarkan Bake. Kamu punya kekuasaan dan uang, tapi cinta sejati tidak bisa dihancurkan. Xiaoran, kamu gila. Siapa yang punya cinta denganmu? Apa yang kamu omongkan? Peu Shuang, tanganmu sakit tidak? Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Jinglong, aku. Li Jinglong, Dengkarkan Bake. Selama kita berdua bersama, aku rela menerima apapun. Balas dendam ya, ayo, balas dendam padaku. Kakak, apa yang mau aku balas dendam sekarang? Kamu benar-benar mulai terbawa suasana. Awalnya, aku hanya kasihan padamu. Tapi sekarang, aku sadar kamu benar-benar jahat. Jinglong. Jangan bicara lagi, kamu lebih jahat. Kamu. Jinglong, semua kenangan masa lalu, kamu benar-benar tidak ingat. Bawa semua kenangan masa lalumu, pergi makan tai, jangan ganggu aku. Boss Show, Jinglong. Dia makan Thai. Kamu makan. Boss Show. Anda datang bagaimana? Semua ada di sini, ramai sekali, tidak perlu datang. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tempat ini sangat menjijikan, kita cari tempat lain untuk makan. Jinglong. Ada apa? Hanya merasa kamu tidak sejahat yang kubayangkan. Kenapa memperlakukan karyawan begitu buruk? Aku direktur, aku bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan. Aku tidak boleh salah. Tapi, terima kasih juga. Membuatku menemukan masalah di perusahaan. Sebenarnya, selama ini, sepupuku Yoshidi yang menipu dan menyembunyikan kebenaran. Untungnya aku sudah memecatnya. Mungkin begitu. Tapi ada satu hal, aku selalu ingin bertanya. Kenapa di hatimu? Aku selalu orang jahat. Kamu yakin banget? Enggak. Kamu bisa dengar isi hatiku ya? Kalau aku bilang, aku bisa dengar? Oke. Terus menurut kamu, aku lagi mikir apa sekarang? Biar aku tebak. Udah drama. Udahan. Bilang, aku lagi mikir apa? Kamu mikir. Kamu suka aku. Salah tebak. Aku mikir. Hubungan kita yang pura-pura pacaran ini udah harus berakhir. Gimana menurut kamu? Emang udah harus berakhir. Jadi aku mutusin. Aku belum selesai ngomong. Bukannya kamu udah bilang beres? Iya. Jadi aku mau nanya, kamu mau nggak perpanjang kontraknya? Bulanan atau tahunan juga boleh. Aku kasih diskon 20%. Dasar kamu. Aku langganin seumur hidup, ayo. Aku tuh orangnya agak tradisional. Diem deh kamu, jalan sana. Sebuah